Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa nafa'ati amadatihi wa karamati fid darin amin. Walau syarata muqtadil aqdi kal qabdi wa raddi bi'aibin kal qabdi wa raddi bi'aibin aw ma la gharda fihi kasyarti alla yakula illa kadhan sahal aqdu fihima walau syartu fi tsani. Jikalau mensyaratkan ia seseorang akan yang dituntut oleh akad, muqtadiyal aqdi, akan yang dituntut oleh akad, atau muqtadal aqdi. Pada contoh seperti qobat, saya beli barang ini dengan syarat saya terima sekarang atau saya qobat. Dan seperti mengembalikan dengan aib, saya beli barang ini, kalau ternyata nanti cacat saya kembalikan. Itu syarat. Itu walaupun tidak disyaratkan, memang seperti itu aturan dari akad. Berarti dia mensyaratkan sesuatu yang memang dituntut oleh akad. Aw ma la gharda fihi, atau mensyaratkan sesuatu yang tidak ada tujuan di dalamnya, tidak ada maksud. Kasyarti alla yakula, seperti mensyaratkan bahwa tidak makan ia pembeli kecuali sekian. Niscaya sahlah akad pada kedua-duanya hal itu, mensyaratkan yang dituntut oleh akad dan mensyaratkan perkara yang tidak ada gunanya. Walau syartu fi tsani, sia-sialah syarat pada nomor 2. Saya jual baju ini sama antum dengan syarat pakai 2 hari saja dalam seminggu. Itu syarat yang tidak ada gunanya. Jual belinya sah, syarat tidak wajib ditepati. Wa ukhiza min kalami tutimmati, dipahami dari kalam pengarang kitab Tutimmah, wa nassa fil ummi, dan sesuatu yang menegaskan ia Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, fasadal aqdi fi tsani, rusaknya akad pada yang nomor 2, mensyaratkan sesuatu yang tidak ada tujuannya. Kalau kita pahami dari kalam Tutimmah, itu akadnya batal. Kalau kita pahami dari nas Imam Syafi'i, itu pendapat Imam batal. Walau syarata wasfan yuqsad, jikalau mensyaratkan ia seseorang akan sifat yang dimaksud, akan sifat yang dijadikan tujuan, akan ia sifat. Contoh, kakaunil abdi katiban, seperti keadaan seorang hamba itu pandai menulis. Saya beli hamba ini dengan syarat dia pandai menulis. Awid dabbati hamilan,
atau keadaan hamba dalam keadaan bunting. Saya beli sapi ini dengan harga sekian dengan syarat bunting. Au labunan, banyak susu. Sahha syartu ma'al aqdi, sahlah syarat bersamaan dengan akad. Sahlah syarat beserta akad. Jadi akad jual belinya sah dan syaratnya juga sah. Itu namanya sifat, sesuatu yang lengket pada benda itu. Saya beli mangga ini 5 kilo harga sekian dengan syarat manis, dengan syarat matang. Saya beli sapi jantan ini dengan harga sekian dengan syarat pandai membajak. Walau khiyaru in akhlafa syarta, dan boleh bagi pembeli khiyar melanjutkan atau membatalkan jual beli jika menyalahi ia penjual akan syarat. Wa fi qaulin yabtulul aqdu fi dabbati bi surataiha, di dalam satu pendapat itu batallah akad pada kasus jual beli ternak. Pada masalah jual beli hewan tunggangan. Menurut satu pendapat batallah akad fil dabbati pada hewan tunggangan dengan dua bentuk kejadiannya. Isurotaiha, dengan dua bentuk kejadiannya. Kejadian pertama hamil, kejadian kedua labunan. Kenapa batal? Lil jahli, karena tidak bisa diketahui atau karena tidak diketahui bima surito fiha, dengan sesuatu yang disyaratkan akan ia sesuatu padanya dabbah. Bikhilafi sabtil kitabah, berbeda dengan mensyaratkan pandai menulis pada budak. Kenapa sah pada budak tidak sah pada hewan? Li'imkanil ilmi biha, karena memungkinkan mengetahui dengannya pandai menulis. Bil ikhtibari fil hali, dengan menguji pada saat itu juga. Nah, jadi pendapat kedua mengatakan kalau mensyaratkan budak pandai menulis itu boleh, karena menulisnya budak bisa kita cek. Tapi kalau hamilnya ternak atau banyak susu, itu tidak bisa dicek pada saat itu, kata pendapat kedua. Wajibah, dan menjawab oleh pendapat pertama alasan yang dikemukakan oleh pendapat kedua, apa jawabannya? Bi annal ilma bima syurita fi dabba fi thanil al kafi. Sesungguhnya mengetahui dengan sesuatu yang disyaratkan akan ia sesuatu pada dabbah fi thanil hal, pada yang kedua dari keadaan, pada yang kedua dari yang keadaan, kafi, itu mencukupi. Mana yang kedua dari keadaan? Labunan. Nah, mensyaratkan hewannya itu labunan, itu cukup dengan kita melihat daripada kantong susunya. Dan kalaupun nanti ternyata susunya itu tidak diperas selama beberapa hari, kan ada namanya khiyar aib. Nah,
wa yajril khilafu fi bai'il jariyati bisarti anna hamil. Berlaku pula khilaf perbedaan pendapat. Berlaku perbedaan pendapat, ada mengatakan sah, pendapat kedua mengatakan tidak, di dalam menjual budak wanita dengan syarat sesungguhnya budak itu hamil. Wa qata'a ba'duhum fiha bis-sihhah, dan menegaskan oleh sebahagian mereka fuqaha padanya budak wanita yang hamil dengan pendapat sah. Li'anna al-hamla fiha aibun, karena sesungguhnya hamil padanya budak wanita itu adalah aib. Fastiratuhu i'lamun bil aib, maka mensyaratkannya hamil itu memberitahu dengan aib. Jadi membeli sesuatu dengan syarat menjelaskan aib barang tersebut hukumnya sah-sah saja. Berarti mensyaratkan budak itu hamil sama saja dengan mensyaratkan membeli barang dengan menyebutkan aib dan kekurangannya. Kama law ba'aha abiqatan aw sariqatan, sebagaimana jika menjual ia seseorang akannya budak wanita hal keadaan dia sering kabur atau suka mencuri. Titik. Walau qala, jikalau berkata ia seseorang bi'tukaha wa hamlaha batalal bai'u fil asahi, aku jual akan kamu, akannya artinya dabbah, wa hamlaha dan kandungannya, dan apa itu kalau hewan? Kandungan juga, dan kandungannya niscaya batalah jual beli menurut pendapat asal. Kenapa menjadi batal? Li ja'lihi al-hamlal majhula mabi'an, karena menjadikannya si penjual akan kandungan yang majhul akan mabi'. Ja'li fi'il memerlukan dua maf'ul bih. Maf'ul pertama hamlal majhul, maf'ul kedua mabi'an. Kenapa batal jual belinya? Saya jual kepada kamu hewan ini dan kandungan yang ada di perutnya dan harga sekian. Itu jual beli batal, karena si penjual telah menjadikan kandungan yang majhul, karena dalam perut tidak bisa dilihat ada atau tidak ada, bagaimana bentuknya tidak diketahui, dijadikan sebagai mabi'. Bi khilafi bai'iha bisarti kauniha hamilan, dengan sebalik menjualnya dabbah dengan syarat keadaannya dabbah itu bunting. Fafihi, maka dalam metode jual beli ini itu ja'lul hamiliyah wasfan tabi'an, menjadikan kehamilan itu sebagai sifat yang mengikuti. Kalau dipisah penyebutannya, saya jual hewan ini dan kandungannya, berarti kita menjadikan kandungan mabi. Tapi kalau kita katakan saya jual hewan ini dengan syarat hamil, berarti kita hanya menjadikan hamil itu sebagai sifat yang ngikutin hewan, maka hukumnya sah. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yaqulu, itu berkata ya pendapat kedua, law sakata anil hamli dakhala fil bai',
jikalau diam ia seseorang dari menyebutkan kandungan, niscaya masuk ia kandungan ke dalam jual beli, fala yadurru tansisu alaihi, maka tidak mengapa menegaskan di atasnya kandungan. Menurut pendapat yang kedua, wasani yakul lau sakata anil hamdi, jikalau diam ia seseorang dari kandungan, niscaya masuk ia kandungan dalam jual beli, maka tidak mengapalah menegaskan di atasnya kandungan. Jadi pendapat kedua ini muqabil pendapat as-sahih. Nah, dalam kasus kalau penjual bicaranya begini, saya jual kepada kamu hewan ini dan kandungannya harga sekian. Pendapat as-sahih mengatakan batal, pendapat kedua mengatakan sah. Apa sudut pandangnya? Kalaulah penjual diam saja, saya jual kepada kamu hewan ini dan harga sekian, sah enggak? Saya jual kepada kamu hewan ini harga sekian, masuk kandungan di dalamnya? Ikut masuk. Kandungan itu adalah hak daripada pembeli. Nah, kalau sesuatu yang kalau didiamin dia tetap masuk, apa salahnya kalau ditegasin? Terjual kepada kamu hewan ini dan kandungannya harga sekian. Didiaminnya saja masuk deh, apalagi diomongin. Jadi membicarakan sesuatu yang kalaupun nggak dibicarakan masuk, ketika kita bicara kok jadi batal. Nah, justru seharusnya tidak berpengaruh. Ini sudut pandang pendapat kedua. Wala yasihu bai'ul hamli wahda, tidak boleh menjual kandungannya saja. Tidak boleh menjual kandungannya saja. Kenapa tidak sah? Li'annahu ghairu mahdud, karena kandungan itu tidak diketahui. Bukan tidak diketahui keberadaannya, tapi tidak diketahui fisiknya, karena dia tidak dilihat. Sama dengan menjual ain ghairu musyahadah. Wala maqdurun alaihi, dan tidak disanggupi di atasnya kandungan. Kita tidak sanggup menyerahkannya. Walal hamili dunahu, atau kepada hamli ulang hamil. Wala yasihu bai'ul hamili dunah, tidak sah menjual hewan bunting tanpanya kandungan. Saya jual kepada kamu hewan ini, kandungannya tidak. Kenapa tidak sah? Li'annahu la yajuzu ifraduhu bil aqdi, karena sesungguhnya kandungan itu tidak boleh menyendirikannya dengan akad. Karena sesungguhnya kandungan itu tidak boleh menyendirikannya, menterasingkannya dengan akad. Buktinya dia tidak boleh dijual kandungan saja. Itu fala yajuzu istisnahu, maka tidak boleh mengecualikannya juga. Sama dengan aqda'il hayawan, anggota tubuh hewan. Saya jual kepada kamu sapi ini dengan harga sekian, kecuali kepalanya, tidak saya jual. Nah, kenapa tidak sah? Karena menjual kepalanya saja juga tidak sah. Saya jual kepada kamu kepala sapi ini harga sekian. Nah, kalau setelah disembelih boleh, tapi ketika masih hidup nggak boleh, karena tidak mungkin diserahkan kepala sapi saja. Walal hamil bihurri, walal hamili bihurri, tidak boleh menjual budak yang bunting, budak yang hamil, maaf, tidak boleh menjual budak yang hamil dengan janin merdeka.
hamil dengan janin atau anak yang merdeka, itu nggak boleh dijual. Li'annahu la yadkhulu fil bai'i, karena sesungguhnya kandungan yang statusnya merdeka itu tidak masuk ia ke dalam jual beli. Coba antum sebutkan contoh bagaimana kasus menjual budak hamil yang kandungannya merdeka. Setiap seperti budak yang katam mualaf nggak boleh dijual. Sebelum melahirkan. Kalau sudah bunting itu udah hampir jadi mual, nggak boleh lagi jual. Diberikan kepadanya hukum mualah. Ma qaruba syai'an yu'ta hukmuh. Yang dekat dengan sesuatu diberikan hukum sesuatu itu. Mana tersebut? Budak kandungannya merdeka, nggak boleh dijual budak tersebut karena kandungannya anak merdeka. Anak umur walad memang nggak boleh dijual. Apa? Yang dinazarkan kandungannya merdeka. Dinazarkan kandungannya merdeka. Dinazarkan. Contohnya apa ya? Seorang telah mengatakan kandungan budak wanitanya kan kalau lahir akan merdeka. Kan belum merdeka. Kalau udah lahir belum merdeka. Jadi dijual ketika hamil belum merdeka karena masih belum lahir. Anak dari zina tidak punya nasab. Nasabnya ke emaknya. Emaknya budak, dia budak. Watak subuhat. Nah, budak yang hamil karena watak subuhat. Watak subuhat anaknya dinisbahkan ke bapaknya. Nah, maka pada saat itu tidak boleh dijual budak tersebut karena di dalamnya ada anak orang merdeka karena hubungan subuhat. Kalau hubungan nikah, anaknya budak. Nah, maka tidak boleh mengecualikannya. Faka'annahu istasna, maka seolah-olah seseorang telah mengecualikan kandungan dan mengecualikan tidak boleh punya. Wakila menurut pendapat kedua yasihul bai'u wa yakunul hamlu mustasna syar'an. Menurut pendapat yang kedua sah jual beli dan adalah kandungan itu dikecualikan pada syarat. Bukan kita yang mengecualikan, syarat yang mengecualikannya. Walau ba'a hamilan mutlaqan, jikalau menjual ia seseorang akan yang bunting, akan yang hamil. Karena hamilan di sini mengandung dua makna, hewan bunting dan budak hamil. Jika
Kalau menjual ia seseorang akan yang hamil secara mutlak. Mutlak dari mana? Mutlak dari menyebutkan kandungan bersamanya dan menafikannya kandungan. Niscaya masuklah kandungan dalam jual beli karena mengikuti baginya induk atau mengikuti baginya yang hamil. Nah, laha kembali kepada hamilan, walaupun hamilan mudzakkar tapi dia taknis hakiki. Lafaznya mudzakkar tapi maknanya taknis hakiki, sama dengan nama-nama yang mudzakkar. Contohnya namanya Zainab, itu namanya mudzakkar tapi taknis hakiki. Usama itu namanya muannas tapi dia mudzakkar hakiki karena punya nama laki-laki. Nah, juga di sini hamilan kalimatnya mudzakkar tapi dia taknis hakiki, maka menggunakan dhamir ma'aha laha. Kalau seorang menjual akan yang hamil hakada mutlak dari menyebutkan kandungan bersamanya hamil dan menafikannya kandungan, niscaya masuklah kandungan dalam jual beli karena mengikuti baginya hamil. Faslun. Wa minal manhi'an, di antara perkara yang dilarang darinya itu ma la yubtil, sesuatu yang tidak membatalkan ia. Yubtilu dibaca dhammah bidabtil musannifi, dengan ketentuan baris dari musannif. Maksud dari pasal ini adalah an-nahyu fil bai'i, larangan dalam jual beli, bi khilafihi, dengan sebaliknya larangan pada pembahasan yang telah terdahulu. Pembahasan yang telah terdahulu adalah larangan yang menyebabkan jual beli batal. Kalau di sini larangan dalam jual beli tapi jual belinya tetap sah. Wa yabtulu, dengan fathahnya ya juga boleh. Wa bi fathiha. Kenapa larangan itu tidak membatalkan jual beli? Liruju'ihi an-nahi fi dzalik ila ma'nan yaqtarina bihi la ila dzati. Karena kembalinya larangan pada demikian praktek jual beli kepada makna, kepada tujuan yang menyertai ia tujuan dengannya jual beli, tidak kembali kepada zatnya jual beli. Jadi larangan itu karena faktor luar, bukan faktor dalam. Larangan itu karena tujuan yang menyertai jual beli, bukan kepada inti dalam jual beli. Contoh, bai'i hadir li badi, menjual oleh orang kota untuk orang pelosok. Nah, sudah kita baca hadisnya Sunan Abi Dawud. Bagaimana bentuk kejadiannya? Bi ayyaqdama gharibun bimata'in, dengan bahwa datanglah orang kampung, dengan bahwa datanglah orang kampung atau orang asing, bimata'in, dengan membawa barang-barang, ta'umul hajatu ilaihi, yang merata hajat kepadanya barang, sesuatu yang diperlukan oleh semua orang seperti beras, sembako, sayuran, liyabi'ahu, supaya bahwa menjual ia pendatang akannya barang bisya'ri yaumi, dengan harga pada hari itu, dengan harga pada hari itu.
Fayaqulu lahu baladiyun, maka berkata kepadanya pendatang oleh orang tempatan, utrukhu indi, tinggalkan olehmu akannya barang bersamaku, li abi'ahu laka ala tadrij, supaya bahwa aku jual akannya barang untukmu dengan cara bertahap. Tadrij artinya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, bi'agla, dengan harga yang lebih mahal. Fayuafiqahu ala dhalik, maka menyetujui ia si pendatang akannya orang tempatan atas demikian. Itu namanya bai'u badin, bai'u hadirin li badin. Satu, mobil pick up penuh dengan sayur-sayuran, datang dari alaman panjang, hasil pada kebun sendiri. Dia berdirikan mobilnya di tengah-tengah pasar Indarmus itu. Tentu semua orang-orang akan belanja di situ, karena harga langsung harga kebun. Nah, menurut pemikiran dan menurut perasaan orang kampung itu, harga yang dia tawarkan itu sudah mahal dari harga yang diambil oleh toke ke kebunnya, dan harga itu sudah merasa lebih murah bagi pembeli yang biasanya membeli serang-serang. Akhirnya ada yang beli 3 kilo, karena biasanya beli kentang 1,5 kilo, dengan harga yang sama dapat 3 kilo kentang. Biasanya beli bawang segitu harganya dapat cuma 1 kilo, sekarang bisa jadi 2 kilo. Banyak orang belanja. Datanglah orang tempatan. Jangan kamu jual murah barang-barang segar-segar begini. Ini barang bisa bertahan seminggu. Nah, tinggalkan di kedai saya biar saya jual yang harga mahal secara diencer. Itu masuk kategori jual beli yang hukumnya haram tapi sah-sah saja. Kenapa? Karena yang dilarang di sana bukan karena barangnya yang salah, bukan karena penjualnya, bukan karena pembelinya, tapi ada tujuan-tujuan menghalangi masyarakat ramai mendapatkan harga murah. Nanti faktor luar yang menyebabkan perkara itu dilarang. Dalilnya, qala berkata ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bai'a li hadirin li badin, tidak boleh menjual oleh orang tempatan, oleh orang kota untuk orang desa. Berakan-akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan selainnya Sayyidina Abu Hurairah. Zada Muslimun, menambah oleh Imam Muslim dalam periwayatannya, ud'un nas, da'un nasa, biarkan olehmu akan manusia, yarzuqullahu ba'duhum min ba'din, memberi rezeki oleh Allah akan sebagian mereka manusia dari sebahagian yang lain. Nah, biarkan saja masyarakat kota itu mendapatkan harga murah daripada para petani yang turun langsung ke pasar. Maka keterbatasan daripada petani kita, kenapa petani-petani itu tidak mendapatkan kemajuan dalam pertanian? Karena keterbatasan dalam memasarkan barang dan keterbatasan dalam transportasi barang. Yang ketiga, keterbatasan dalam menjual barang. Dia bingung mau jual kemana. Begitu juga pasar skala nasional, begitu juga skala internasional. Antum tahu negara mana yang memerlukan pinang?
tidak tahu. Maka kita jual pinang kepada pengepul pinang. Setelah dikumpulkan, dibelikan oleh tokenya. Nah, toke inilah menjual pinang ini ke luar negeri. Dia cuma yang tahu, caranya dia yang tahu, negaranya dia yang tahu, orangnya dia yang tahu, negaranya dia yang tahu. Artinya dia yang banyak untung. Nah, sementara petani yang cari-cari pinang, buah pinang itu dapat 5, kumpulkan sehari dapat 10, panjat pinang, ada patah pinggangnya, kemudian belah pinang, jemur pinang, timbang pinang, kayak sampai sekarang. Tapi toke pinang yang ekspor impor pinang, nah dia yang dapatkan keuntungan. Nah, maka Nabi melarang praktek itu. Wal makna fin nahyi an dzalik, maksud di dalam dilarang dari demikian adalah ma yuaddi ilaih, sesuatu yang menyebabkan ia demikian larangan, yang menyebabkan ia hal demikian kepadanya sesuatu. Maksud atau inti dalam larangan dari demikian itu sesuatu yang menyebabkan ia demikian kepadanya sesuatu. Apa sesuatu itu? Bayannya tatyik alan nas, menyusahkan masyarakat. Nah, menyusahkan di atas manusia. Maka kalau mau beli buah, datang subuh-subuh, selesai sholat subuh ke pasar raya ketika buah-buahan masih di mobil. Nah, tapi kalau udah turun ke bawah lain harganya. Kalau masih di mobil sebelum tokenya datang, kita bisa beli langsung sama pemiliknya langsung. Nah, bi ayyakuna bisyartaini al-mustamili alaihima at-tafsiru, dengan bahwa ada ia larangan itu dengan 2 syarat yang mencakup atas keduanya 2 syarat oleh penjelasan. Dengan bahwa ada ia demikian praktek itu dengan 2 syarat yang mencakup di atasnya 2 syarat oleh penjelasan. Mana 2 syarat tersebut? Ahaduhuma ayyakunal mata'u mimma ta'umul hajatu ilaihi nadiran la yadkhulu fin nahi. Ada kalimat yang tinggal. Ahaduhuma ayyakunal mata'u mimma ta'umul hajatu ilaihi. Setelahnya nadiran langsung. Kal at'imati la yahtaju ilaihi illa nadiran. Nah, itu banyak yang tinggal itu. Mimma ta'umul hajatu ilaihi kal atimah fama la yuhtaju ilaihi nadiran. Ada fama juga. Fama la yuhtaju ilaihi nadiran la yadkhulu fin nahi. Dah. Please. Ahaduhuma, salah satu dari kedua syarat itu adalah ayyakunal mata'u, bahwa adalah barang itu di antara barang-barang yang
semata keperluan manusia kepadanya, seperti at'imah, makanan-makanan pokok. Fama la yahtaju ilaihi, maka barang-barang yang tidak diperlukan kepadanya barang, kecuali nadiran, hal keadaan jarang, itu la yadkhulu fin nahi, tidak masuk ia dalam larangan. Jadi yang dilarang itu sembako, makanan, barang-barang diperlukan oleh manusia secara umum. BBM. Tapi barang-barang yang jarang diperlukan manusia seperti pecah belah, perabotan. Ada misalnya orang jual piring murah, datang orang lain dia borong semuanya, kemudian dia jual secara enceran harga mahal, itu nggak ada masalah, karena tidak merugikan orang secara merata, karena orang yang perlunya hanya jarang. Sanihima, yang kedua dari dua syarat itu adalah qasdul qadim bai'a bisidri yaumi, tujuan orang yang datang akan menjual dengan harga pasaran hari itu. Tujuan al-qadim orang yang datang, al-bai'a akan menjual dengan harga pasaran hari itu. Nah, dua syarat. Falau qasadal bai'a ala tadriji, maka jikalau bertujuan ia orang datang akan menjual secara bertahap, secara sedikit demi sedikit, fasa'alahul baladi, lalu meminta akannya orang datang oleh orang tempatan, tafwidhu dzalika ilaihi, menyerahkan hal demikian kepadanya, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Inna li'annahu lam yadurra bin nas, karena sesungguhnya orang tersebut tidak memudaratkan orang lain. Wala sabila ila man'il malik minhu, dan tidak ada jalan untuk melarang pemilik darinya menjual bertahap. Dia memang petani, datangnya ke pasar Kota Padang memang niat dari rumah mengencer barang itu dengan harga pasaran pasar, bukan harga kebun, bukan dia jual dengan partai besar, tapi jual barang itu partai kecil. Memang dia mau mengencer, bukan menjual dalam jumlah besar. Namun ada orang tempatan siap menggantikan dia. Biar saya yang jualkan untuk kamu, seperti niat kamu di kampung untuk encernya di sini, encer di kedai saya saja, maka hukumnya enggak apa. Kenapa? Tindakan baladi itu tidak merugikan orang. Kenapa tidak merugikan orang? Ya memang niatnya orang kampung itu menjual seperti itu, dan kita tidak punya hak melarang pemilik menjual barangnya secara enceran. Kita nggak punya hak untuk melarang. Jadi ada dua syarat. Bai'ul baladi libadin, hukumnya haram. Pertama, barangnya keperluan umum. Yang kedua, niat orang kampung itu menjual dengan harga murah. Wa nahyu litahrim, larangan itu untuk haram. Nah, larangan itu untuk haram. Larangan mana untuk haram? Seperti dalam hadis, la bai'a hadirin libadi. Nah, nahyu di sana litahrim, bukan untuk makruh.
Fayaqsamu birtikabihi al-alimu bihi, maka berdosa dengan melakukannya jual beli seperti itu oleh orang yang tahu dengannya hukum dan sah jual belinya. Jual beli hukumnya sah, kalau orang tahu melakukannya hukumnya dosa. Berkata ya Imam Nawawi dan kita Raudhah, qala al-Kuffalu, berkata Imam Kuffal, al-ismu alal baladi dunal badawi. Nah, dosanya kata Imam Kuffal terhadap orang tempatan, bukan orang dusun, bukan orang desa. Orang desa dosanya di mana? Data desanya dia punya barang, dia jual yang agak mahal, itu terserah dia. Tapi penyebab dosa adalah orang baladi ini. Kenapa kamu menanamkan pemikiran itu kepada orang dusun yang baru datang? Asbab pemikiran dan usulanmu, masyarakat ramai itu jadi susah. Nah, apalagi informasi pasar, itu yang tahu orang pasar bukan petani. Datanglah orang pasar, Pak, murah kali jual kentang ini. Nah, kentang sedang tidak ada sekarang. Satu-satunya kentang itu dari kampung bapak. Dari mana-mana nggak ada kentang, habis makan tikus. Naikkanlah harganya, atau dicicil apa? Nah, diencer saja. Nah, kalau dia ngencer, apa dosanya bagi baladi, bagi badawi? Nggak ada, punya dia, hak dia. Tapi yang berdosa, yang menghasut, nah, yang bersekongkol, yang memunculkan ide tersebut. Dan tidak ada khiyar bagi mustari. Nah, tidak ada khiyar bagi pembeli. Al-badi sakinul badiyah. Badi itu orang tinggal di pelosok, itu namanya badi. Al-hadir sakinul hadirah, orang yang tinggal di tempat keramaian. Apa itu tempat keramaian? Wahiyah, dan dianya hadirah adalah mudun, kota-kota, kuro, kampung-kampung, ref. Ref itu apa? Ardun fiha zar'un wa khasabun, tanah yang padanya ada palawija dan ada kesuburan. Itu namanya rif. Wa dzalika khilaful badiyah, hal itu berbeda sama badiyah. Nah, orang badiyah dia tinggal di tempat yang enggak ada tanaman. Itu disebut badiyah. Hidupnya berpindah-pindah. Wa nisbatu ilaihi badawi wa ilal hadirah hadari. Nisbah kepada badiyah namanya badawi. Nisbah kepada hadirah namanya hadari. Nah, hadari orang yang tinggal di tempat keramaian. Badawi orang yang tinggal di tempat terpencil. Kemudian perkara yang dilarang yang nomor 2 dalam jual beli yang tidak merusak jual beli adalah talaqir rakbah, menyergap para pengendara. Bi ayyatalaqqa ta'ifatan yahmiluna mata'an ilal baladi fayastarihi minhum qabla qudumihim wa ma'rifatihim bisyahri. Menyergap para pengendara bi ayyal taqiya, dengan bahwa menemui ia seseorang, menghadang ia seseorang akan sekelompok manusia yang membawa mereka akan barang-barang ilal baladi, ke tempat keramaian. Faistarihi minhum, lalu membeli ia seseorang
akannya barang dari mereka sekelompok orang yang berjalan qabla qudumihim, sebelum sampainya mereka dan sebelum kenalnya mereka dengan harga pasaran. Itu disebut dengan talaqil khair. Nah, jadi petani-petani yang datang dari alahan panjang itu disergap dia di panorama situ. Nah, Pak berarti Pak tepi sebentar. Buat sayur kan dari alahan panjang? Iya. Pindahkan saja ke mobil saya nih, pulang. Nah, kami borong semuanya. Berapa Bapak jual? Satu bekap ini berapa? Kata dia 5 juta, 6 juta sebeli. Senang untuk petani 6 juta. Sampai pasar bisa jual 10. Nah, sementara orang ini karena sudah merasa ditawar dengan harga tinggi, dah untung besar katanya. Sementara kalau tahu di harga pasar, dia rugi sebetulnya. Nah, itu hukumnya haram. Jual belinya sah. Nah, setelah ketahuan ternyata dia ditipu, walahumul khiyaru, hak mereka, bagi mereka sekelompok orang yang membawa barang itu khiyar. Idza arafu al-ghaban, apabila dia mengetahui akan keuntungan, akan gimana apa rugi untung. Lihat di sana, untung atau rugi. Ban itu ya? Hah? Tipu. Bila karena tipu, gubernur tipu dalam berjual beli, gobin yang malas. Nah, apabila mereka mengetahui akan penipuan. Dalilnya, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatalaqqa lil bay'. Jangan sekali-kali kalian menyergap para pengendara bagi menjual. Mereka akan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim, fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar. Apabila mendatangi oleh sayyidnya barang-barang, oleh pemiliknya barang akan pasar, lalu dia mengetahui dia telah ditipu, pada kalimat yang dibuang, bahwa bil khiyar, maka dianya pemilik itu boleh khiyar. Wal makna fin nahi, maksud dalam larangan adalah menipu mereka. Maksud atau inti dalam larangan itu adalah karena menipu mereka. Wa huwa nahyu tahrim, itu juga larangan yang hukumnya haram, bukan makruh. Fayaqsamu murtakibuhu al-alimu bih, maka berdosalah orang yang melakukannya larangan, yang tahu dengannya larangan, dan sah syira'uhu, tindakan membelinya orang tersebut. Walau lam yaqsidit talaki bal kharaja listiyadin aw ghairi fara'ahum fastara minhum fa'asahu isyanuhu lisumulil makna. Jikalau tidak bermaksud dia seseorang akan talaki,
Dia tidak bertujuan menyergap pembawa barang-barang. Bal kharaja, akan tetapi keluar ia seseorang listiadin, untuk berburu. Ternyata dia pergi buru waktu itu, dan dia berburu di kawasan panorama situ. Nah, anjingnya dilepaskan, dia sedang berdiri di jalan. Kemudian yang membawa sayuran ini juga hobi berburu, diparkirkanlah mobil pick-upnya di situ. Ngobrollah antara pemburu dan pemburu ini. Terjadi negosiasi terhadap barang yang dia bawa. Nah, secara alami, nggak ada tujuan sama sekali. Fara'ahu, lalu melihat ia pemburu akan mereka rombongan yang membawa barang. Fastara minhum, lalu dia beli dari mereka rombongan. Menurut pendapat As-Sah, itu maksiatnya seseorang, sama hukumnya dosa. Kenapa? Li sumulil makna, karena mencakup makna menipu tadi. Karena terkandung atau tercakup makna inti pelarangan, yaitu menipu pemilik barang. Wa ala muqabilihi la khiyara lahu. Berdasarkan muqabil As-Sah, muqabil As-Sah mengatakan tidak termasuk, karena dia niatnya bukan talaqi rakban, niatnya hanya berburu, cuman kebetulan. La khiyara lahu, tidak ada khiyar bagi mereka. Muqabil As-Sah mengatakan tidak ada khiyar. Walau kana syira'u bisihril balad atau biduni sihri, walaupun adalah membeli itu dengan harga pasaran negeri tersebut atau di bawah dengannya harga pasaran. Wa hum alimuna bihi, dan mereka tahu dengannya. Fala khiyara lahum, maka tidak ada khiyar bagi mereka. Seulang, walau itu adalah syarat takwa-nya. Walau kana syira'u bisiril balad, dan jikalau adalah membeli itu dengan harga pasaran negeri, dia membeli dengan harga pasarannya atau kurang di bawah harga pasaran, dan mereka mengetahui dengan hal itu, maka tidak ada khiyar bagi mereka. Dua tasawur ini gak ada masalah. Para pembawa barang dari desa itu, dia tahu bahasanya barangnya dijual, barangnya dibeli murah dari harga pasaran, dan dia tahu hal itu, dan dia mengaku sebuah kewajaran, dan dia mengaku sebuah usaha yang legal. Hari ini dia anggap sebuah usaha yang legal. Jangan Pak, murah harganya dia beli itu. Ya, kalau sama harganya pasar, tuh apa dia datang ke sini? Dia untuk dapat untung itu, maka dia nunggu kita di sini. Dan kita nggak usah, dia capek-capek ke pasar. Jadi dia setuju orang itu, maka nggak ada khiyar. Atau orang itu tidak setuju dan atau orang itu tidak tahu, tapi dia beli sama dengan harga pasaran, maka juga tidak ada khiyar. Nah, ketika pemilik barang ini bawa ke pasar, dia jual dengan harga yang sama dengan yang dibeli di tepi jalan, itu nggak ada khiyar, karena harganya sama. Untuk apa dia sergap? Dia sergap supaya dia memonopoli barang itu, sehingga ketika dia bawa ke pasar, setiap orang akan ambil sama dia. Paling enggak dia memiliki jumlah barang yang banyak. Nah, wa yukhadhu min kalamir Rafi'i, dipahami dari kalam Imam Rafi'i, annahu la ya'thamu ala suratain, sesungguhnya orang tersebut tidak berdosa ia atas dua kejadian tersebut. Dua kejadian mana? Pertama, syira' bisihril balad, membeli dengan harga pasaran. Yang kedua, duni syihri,
wa hum alimun nabi. Kurang dahaga pasaran tapi mereka tahu hal itu, maka dia enggak dosa. Wa haitsu sabata lahumul khiyaru fa huwa 'alal fawr. Ketika tetap bagi mereka para pembawa barang oleh khiyar, fa huwa maka dianya khiyar itu atas segera. Titik. Walau talaqqa rakban, walau talaqqa rukban wa ba'ahu ma yaksiduna syirahu minal balad, fahal huwa katalaqi lisyirah. Jikalau menyergap ia seseorang akan para pengendara, jikalau menyergap ia seseorang akan para pengendara dan menjual ia seseorang akan mereka para pengendara, apa yang dijual? Ma yaksiduna akan barang-barang yang bertujuan mereka pengendara akan membelinya barang dari negeri. Fahal huwa, apakah dianya orang yang menyergap untuk menjual sama dengan menyergap untuk membeli? Yang menyergap untuk menjual samakah yang menyergap untuk membeli? Gambarannya begini. Orang-orang ketika mau dekat-dekat Idul Adha, berarti keperluan orang di kampung itu cabai, bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Dan dia tahu bahasanya hari pasar di daerah tersebut hari Senin. Maka sebelum masyarakat datang ke pasar, 1 kilo dari pasar dia buka pasar pinggir jalan, pasar di mobil. Nah, pakai mic juga di situ. Nah, cabai keriting sekian sekilo, bawang merah, bawang solo yang di pasar itu digiling hari itu juga, dijual hari itu juga, kurang garam, macam-macam. Tujuannya apa? Tujuannya dia mengambil peluang harga pasar sehingga pelanggan pasar tidak sampai di pasar. Dia mengambil seluruh pelanggan itu yang notabene merugikan orang di pasar. Nah, itu sama enggak dengan orang yang menyergap pengendara untuk beli barang? Sama enggak menyergap pengendara untuk jual barang? Dia sediakan di tengah jalan barang-barang yang akan dicari oleh pengendara itu ke pasar sehingga dia tidak perlu datang ke pasar. Dalam hal ini ada dua pendapat. Wal mu'tamad minhuma annahu katalaki. Yang kuat dari dua pendapat itu, sesungguhnya menyergap untuk menjual sama dengan menyergap untuk membeli, karena unsurnya sama, merugikan orang di pasar. Warukbanu jamur rakib. Rukban itu bentuk jamak dari kalimat rakib, maka artinya para pengendara. Nah, itu jual beli kedua yang hukumnya dilarang tapi jual beli tetap sah. Yang ketiga, as-saumi ala saumi ghairi. Menawar atas tawaran orang lain. Menawar atas tawaran orang lain. Ini berlaku pada dua sisi, membeli dan menjual. Nah, membeli. Membeli bagaimana contohnya? Ketika kita melihat satu orang sedang tawar-menawar barang di sebuah kedai,
asik dia tawar-menawar, dia sambil mikir-mikir. Kemudian pemilik kedai melayani kedai yang lain, colek di belakang. Nah, colek, ada apa? Kedai saya saja, barang sama, harga sekurang 20.000. Itu namanya sob ala syirah. Itu juga menjual. Nah, begitu juga dalam, Masya Allah, begitu juga dalam membeli. Nah, si fulan ini sedang menawarkan barangnya kepada seseorang dengan harga 700.000, tapi pembeli ini masih berpikir, dibisik, biar saya beli barang kamu 800.000. Katakan saja sama dia, antarkan ke kedai saya 800.000 saya bayar. Ini saum halal alas halal baik. Dalilnya qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasumur rajul ala sawmi akhihi, tidak boleh menawar oleh seseorang di atas tawaran saudaranya. Mereka akan hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa huwa, dan dianya hadis itu khobar, lafzinya dengan makna larangan. Lafaznya khobar, la yasumu, tidak menawar oleh seseorang atas tawaran saudaranya. Khobariyatul lafzi, tapi maknanya insya'iyah, jangan menawar oleh seseorang atas tawaran saudaranya. Nah, itu masuk kategori balal. Khobariyatul lafzi, insyaiyatul makna. Fayasamu murtakibu al-alimu bih, maka berdosalah orang yang melakukan saum ala saum yang mengetahui dengannya haram. Wal makna fihi, inti pelarangan padanya adalah idza'u, menyakiti. Nah, inti penawaran adalah menyakiti. Kalau itu kawan kita sendiri, kalau itu anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, tetap biarkan saja. Kalau sudah jelas batalnya, baru kita kasih tahu. Alhamdulillah, gak jadi kamu beli, sebetulnya saya punya barang itu, saya kasih nanti agak separuh dari yang ditawarkan tadi. Nah, tapi kalau sedang tawar-menawar, itu hukumnya gak boleh. Itu namanya menyakiti. Nah, ini terjadi ketika kita dulu beli tanah di Solo, sudah dibayar DP-nya 50 juta rupiah. Kemudian tanah itu ditawar oleh pemerintah untuk membuat rumah rakyat miskin, program JKW. Nah, akhirnya pemilik tanah membatalkan jual beli, bersedia mengembalikan uang. Itu namanya saum ala saum. Nah, hukumnya haram, dan dia menyakiti, dan kita tidak tersakiti. Kenapa? Syukur juga batal. Enggak kan sampai ke Solo situ jadi. Wa inna ma yahrumu zalika ba'da istiqrarit taman. Hanya saja haram demikian setelah persetujuan harga. Nah, haramnya demikian setelah kesepakatan harga. Tapi kalau masih tawar-menawar, nego-nego, itu belum haram. Kita dengar kawan kita beli sebuah kendaraan,
masih tawar menawar, kita kasih tahu ada si fulan yang kendaraan kualitas lebih bagus menawarkan harganya sekian, itu boleh karena belum ada kesepakatan jual beli. Nah, jadi larangan itu ba'da istiqraris tsaman. Wa suratuhu, bentuk kejadiannya adalah ayyakula, bahwa berkata ia seseorang. Bagi siapa dia berkata? Liman akhadha syai'an, bagi seseorang yang telah mengambil ia akan sesuatu. Liyashtariyahu bikadza, supaya bahwa membeli ia seorang akannya sesuatu yang harga sekian. Apa kata orang tersebut? Tu maqul qaul, ruddahu. Nah, ruddahu, kembalikan oleh muakannya. Kasih baris. Nah, kembalikan oleh muakannya. Hatta abi'aka khairam minhu, sehingga saya jual kepada kamu yang lebih baik dari barang ini dengan harga yang sama. Nah, khairam min, harga lebih, barang lebih baik, bihadat sama, dengan ini harga yang sama. Kembalikan barang itu. Harga yang sama saya berikan kualitas nomor 1. Ini kualitas nomor 3 kamu dikasih. Au mislahu bi aqalla, saya menjual kepada kamu barang yang sama dengan harga yang lebih kurang. Atau yakulu limalikihi, berkata ia seseorang, yakula atau kepada yakula, bahwa berkata ia seorang kepada pemiliknya barang, bukan kepada pembeli tapi pada pemilik barang, istariddah, minta kembali olehmu akannya barang. Li ashtariyahu, supaya aku beli akannya barang, minka, dari kamu, bi aksar, dengan harga yang lebih mahal. Walau ba'a, jikalau menjual ia seseorang, awistaro, atau membeli ia seseorang, soha, nisah, sah ia jual atau beli. Wa istiqrar as-saman bitaradibi, sorihan, menetapkan harga. Istiqrar as-saman ini adalah kalimat yang menjelaskan kalimat matan. Innama yahrumu dzalika ba'da istiqraris saman. Kapan dianggap istiqraris saman? Istiqraris saman itu dengan saling merelai dengannya harga sorihan secara terus terang. Istiqrarus saman adalah saling menyetujui dengannya harga, hal keadaan terus terang. Saya jual harga sekian, 700.000, setuju? Oke, setuju. Nah, itu baru disebut istiqrarus saman. Azan. أشهد
Jadi istiqrar saman itu dengan saling menyetujui harga yang disampaikan secara shar'i. Fa fis sukuti, maka pada yang diam, maka pada kasus diam. Ini saya kasih harga 70.000, pembeli enggak nyamuk, diam saja. Atau penjual yang mengatakan, yang pembeli yang menawar, saya mau beli 500.000, penjualnya masih diam, itu mana fi sukut. Atau ghairu sharih, pernyataan setujunya itu belum terus terang. Nah, itu biasanya orang Padang jualan, tambahlah seketelai. Nah, sebetulnya dia menyampaikan tambah seketelai, itu udah setuju itu. Dan dia nggak akan maksa menambah. Dia bilang nambahlah seketelai. Itu nggak sungguh-sungguh dia nambah. Untuk bertahan tetap dia akan jual yang harga yang antum tawar. Berarti dia bilang nambah seketelai, itu sudah hampir setuju. Nah, itu masuk kategori ghairu sharih. Itu tidak haram ditawar selagi belum ada kesepakatan harga. Tidak haram ditawar, baik kita menawar membeli barang itu atau kita menawarkan barang kita dengan harga lebih murah. Wakilah pendapat kedua mengatakan haram. Iya. Kenapa haram? Karena idza itu masih ada. Nah, karena merebut pelanggan orang lain. Wa ma yutafu bihi ala may yazidu li ghairi man talabahu ad-dukhula alaih wa ziyada fi thaman. Ini apa ini? Kenapa ada sebuah redaksi yang belum seperti belum sempurna begitu? Wa ghairu sharih la yahrumu as-sawmu wa kila yahrum. Wa ma yutafu bihi ala may yazidu, sesuatu yang dibawa keliling dengannya seseorang, atau sesuatu yang dibawa keliling dengannya sesuatu. Kemana dibawa keliling? Kepada orang-orang yang menambah ia, artinya menambahkan harga, li ghairi man talabahu dukhula alaih, bagi selain orang yang menuntut ia akannya seseorang untuk masuk menjumpainya dan menuntut menambah pada thaman. Begitu terjemahannya. Tapi mafhumnya kemana? Ma itu, waw itu huruf apa? Apakah atau? Atau tidak? Kalau tidak, khobarnya nggak ketemu. Ma yutafu bihi ala man yazidu, dan tidak cocok digabungkan dengan kalimat sebelumnya. Wa inna ma yahrumu dzalika ba'da istiqrari tsaman wa suratu an yakula liman akhadha syai'an liyashtarihu bikadza ruddahu hatta abi'aka khairan min bihadza tsaman aw mislahu bi aqall aw yakula limaliki istariddahu li ashtarihu minka bi aktsar. Itu definisi daripada saum ala saum.
walau ba'a istara sahha istiqrar saman bitarribi sarihan. Itu penjelasan pada istiqrar saman. Tafriqnya fa fis sukun wa ghairi sarih la yahrumus sawm wa qila yahrum. Itu sudah sempurna maknanya. Sementara kalimat ini wa ma yutafu bihi, sesuatu yang dibawa keliling dengannya barang. Kemana dibawa keliling? Kepada orang-orang yang mau menambahkan ia. Dibawa barang itu keliling untuk mencari orang yang mau membeli dengan harga lebih tinggi. Seperti orang kredit. Li ghairi man, bagi selain orang yang menuntut dia orang akan nyasar untuk masuk menjumpainya. Bukan orang pesanan, nggak ada orang mesan, cuma dia keliling mencari pelanggan saja, bukan pelanggan yang mesan barang dia. Wa ziyadah fis saman, wa ziyadah fis saman, dan bukan juga bagi orang yang menuntut dia menambah pada harga. Nah, khobarnya mana? Terputus sepertinya, nggak nyambung dalam pemahaman. Pembahasan setelahnya ada pembahasan yang baru. Kalimat ini tidak bisa digabungkan dengan salah sebelumnya, dan tidak bisa digabungkan dengan matan sebelumnya, karena ruang lingkup kita hanya saum ala saum, as-saumu ala saumi ghairi. Apakah ini bentuk tasawur yang dikecualikan yang enggak haram? Kita keliling bawa barang, cari orang-orang yang mau membeli dengan harga mahal. Orang itu tidak minta kita datang, dan orang itu tidak minta kita nambahin harga. Ini saya tersendiri, tuntutan kehidupan saja. Lain halnya kalau kita dituntut oleh seseorang untuk membawa barangnya ke rumahnya. Bawalah barang kamu ke rumah saya. Jadi kita dituntut hadir. Kemudian dia akan memberikan harga lebih. Lalu pada saat itu ditawar oleh orang lain. Itu mungkin haram. Tapi kalau kita membawa barang kita ke sebuah komunitas, lalu komunitas itu dia menawar, saya beli 200, jangan dia, saya 250. Nah, kalau seperti itu, apakah masuk saum ala saum atau tidak? Tidak ada penegasannya di sini. Nah, boleh digaris kalimat itu untuk dicari lagi pendalaman pemahamannya. Berikutnya, jual beli yang juga dilarang adalah al-bai'i ala bai'i ghairi qabla luzumi, menjual di atas jualan orang lain sebelum lazimnya jual beli. Ini lebih gawat lagi. Saum ala saum saja sudah dilarang, apalagi jual atas jual. Ini artinya kita masuk dalam masalah orang lain setelah orang lain sudah melakukan transaksi. Nah, tapi belum lazim transaksinya. Bagaimana transaksi bisa lazim? Bingkidai khiyaril majlis, dengan habisnya khiyar majlis. Si A telah membeli barang si B, barang sudah diterima, uang sudah diserahkan, cuman mereka masih duduk nyantai di tempat yang sama. Lalu kita datang kepada si A yang membeli, batalkan saja barang ini, nanti saya jual barang yang sama kepada kamu harga lebih murah, atau ambil saja barang kamu dari dia, nanti saya beli barang kamu dengan harga lebih mahal. Itu bai' alal bai'.
Atau masih khiyar syarat. Kita tahu teman kita beli kendaraan masih khiyar 3 hari. Pada hari kedua kita datangi dia, batalkan jual belimu, saya kasih kamu kendaraan yang lebih bagus dengan harga yang sama. Atau kita datang kepada penjual, batalkan jual belimu karena masih khiyar, batalkan jual belimu, nanti saya akan beli barang kamu dengan harga lebih mahal. Ini bai halal bai. Bi ayyamul mustariya bil fasqi, dengan bahwa menyuruh memerintahkan ia seorang akan pembeli dengan memfasah jual beli, liyabi'ahu mislah, supaya dia menjual akannya pembeli semisalnya, artinya mabih bi aqalla min thamani, dengan yang lebih murah dari harganya. Dan juga dilarang asyira'i ala syirah, membeli di atas belian orang lain, qabla luzumi, sebelum lazimnya. Contohnya bi ayyamurul bai'a, dengan bahwa memerintahkan ia seorang akan penjual, bil fasqi, dengan memfasah jual beli, yastariyahu, supaya membeli ia seorang akannya barang dengan harga yang lebih tinggi. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din, tidak menjual oleh sebagian kalian di atas jualan saudaranya. Mereka agaknya hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, menambahkan oleh Imam Nasai, hatta yabta'a, sehingga dia membeli atau dia meninggalkan. Fafi maknahu, maka semakna dalam menjual adalah membeli di atas belian saudara. Mereka oleh Imam Muslim daripada hadis Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu an, al mu'min akhul mu'min, orang beriman adalah saudara orang beriman yang lainnya. Fala yahillu lil mu'min, maka tidak halal bagi seorang mukmin ayyabta'a, bahwa dia membeli atas jualan saudaranya. Wala yakhtubu ala khidbati akhi, dia juga tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya sehingga meninggalkan ia saudara. Wal makna fi tahrimi dzalik al-idza'u, tujuan inti di dalam pengharaman demikian adalah menyakiti sesama muslim. Wa huwa lil amili bin nahyi'an, dan dianya bagi orang yang melakukan dengannya larangan. Wa huwa lil amili bin nahyi'an. Begitu kalimatnya. Alimi. Itu. Coba baca wa huwa lil alimi bin nahyi'an, dan dianya hukum haram itu bagi orang yang tahu. Ini bukan amili, alimi, bagi orang yang tahu dengan dilarang demikian. Walau azinal bai'u fil bai'i ala bai'ihi, jikalau mengizinkan oleh penjual di dalam menjual atas jualannya, niscaya terangkalah hukum haram. Kita datang sama penjual, kamu jual ya kendaraan kamu sama dia harga semahal itu. Kata dia, kalau kamu mau jual kendaraan kamu kepada dia dengan harga lebih murah, silakan saja. Nah, kalau udah begitu katanya boleh, hukumnya nggak haram lagi karena tidak ada idzan. Begitu juga mustari fi syira, mengizinkan oleh pembeli dalam membeli. Walau ba'a aw istara duna iznin sahha, jikalau menjual ia seseorang tanpa izin penjual sebelumnya, atau membeli ia seorang tanpa izin pembeli sebelumnya, niscaya sah jual belinya, tapi hukumnya haram. Nah, sudah 4 macam yang kita bahas. Jual beli yang hukumnya haram tapi tidak batal. 1, talaqi rukban.
kedua, nah, yang kedua, bai'ul badi itu yang pertama, bai'ul hadir li badi, yang kedua talak irba, yang ketiga saum ala saum, yang keempat bai' ala bai'i akhi, yang kelima syirah ala syirahi akhi. Bisa digabung dalam satu nomor, bisa dipisahkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang enggak ada tahrim, yang enggak muhabbat, sementara saja. Contoh, wanita itu haram dinikahi sementara. Sementara ini haram dinikahi, nanti bisa boleh, bisa enggak? Saudara istri. Berapa orang yang haram dinikahi sementara? Tiga. Satu. Pembahasan yang terbaca di bagian akhir. Satu. Haram menggabung. Satu. Saudari perempuan ibu. Saudari perempuan ibu. Sementara haramnya. Sampai kapan ini? Kapan boleh nikah yang saudari perempuan ibu? Suaminya sudah meninggal. Saudari perempuan ibu istri, bukan saudari perempuan ibu kita. Saudari perempuan istri, saudari perempuan ibu istri, saudari perempuan bapak istri. Ini haramnya sementara. Haram digabungkan dengan istri. Maka Nabi katakan tidak boleh dinikahi. Dalilnya anta jama'u bainal ukhtain, kalian tidak boleh menggabung dua yang bersaudari. Nikahi satu-satu boleh. Nikahi kakaknya, ceraikan kakaknya pindah ke adiknya, ceraikan adiknya pindah ke kakaknya, boleh gitu. Secara adil. Tapi tidak boleh disebutkan nama akad. Nah, sebutkan akad hukumnya haram. Apalagi kalau sampai meninggal, itu lebih baik menikahi saudarinya. Nah, orang Minang bilang, ganti lapik. Kenapa lebih terhormat? Karena anak ini, anak istrimu itu dididik oleh kakak istrimu, oleh adik istrimu. Jadi didikannya itu memang cocok. Al-khalatu fi manzilatil saudari istri, saudari ibu sama kedudukannya sama ibu. Jadi kalau ibunya meninggal, jangan cari yang lain, cari adiknya, cari kakaknya, supaya anak ini tetap hubungannya akrab dengan ibu tirinya. Ibu tiriku adalah bibiku, kan nah judulnya. Tapi kalau ibu tirinya adalah orang lain, judulnya adalah kejamnya ibu tiri. Beda lagi judulnya. Nah,
Nah, saudari istri haramnya sementara. Saudari perempuan bapak istri, saudari perempuan ibu istri itu haramnya sementara. Tapi kalau sempat terjadi haram mu'abbad selama perjalanan pernikahan, maka harus dihentikan pernikahan tersebut.